Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Kita lanjutkan bab ke-18 dari Kitabul Jannati wa sifati na'imiha wa ahliha, yaitu babnya babu itsbatil hisab, bab tentang penetapan yakni adanya hisab. Hadisnya nomor 1827. Bismillahirrahmanirrahim. Hadithu Aisyata zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang berasal dari Aisyah, istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia katakan Aisyah istri Nabi, kanat la tasma'u syai'an la ta'rifu, bahwa Aisyah itu tidak mendengar sesuatu pun yang dia tidak mengetahuinya, dia tidak memahaminya. Raja'at fihi hatta ta'rifah. Dia terus berulang menanyakan itu sampai dia mengetahuinya. Jadi kalau ada hal yang tidak tahu dia tanya Rasul, apa ini ya Rasul maksudnya? Wa anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala, dan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man husiba udziba, barang siapa dihisab, dihitung amalnya nanti, udziba berarti dia disiksa. Qalat Aisyah, Aisyah pun bertanya, Aisyah pun berkata, fakultu, lalu aku katakan, awalaisa yaqulullahu ta'ala, bukankah Allah Ta'ala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, fasawfa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Yang dimaksud oleh Aisyah tadi adalah firman Allah dalam surah Al-Insyiqaq, yaitu fa amma man utiya kitabahu biyaminih, maka adapun orang yang kitabnya, catatan amalnya diberikan biyaminih, melalui tangan kanannya, fasaufa yuhasabu hisaban yasira, maka dia akan dihisab dengan hisab yang mudah. Wa yanqalibu ila ahlihi masrura, dan dia akan kembali kepada keluarganya dalam keadaan bergembira. Jadi Aisyah belum paham nih apa yang dimaksud Nabi man husiba udziba, yang dihisab berarti disiksa. Sedangkan di Quran kok Allah katakan itu ashabul yamin, ahli surga yang utiya kitabahu biyaminih, yang catatan amalnya diberikan dari tangan kanannya, melalui tangan kanannya, maka akan dihisab dengan hisab yang mudah. Tapi kok Nabi katakan bahwa barang siapa dihisab berarti disiksa. Qalat faqal, Aisyah katakan lalu Nabi pun bersabda, innama dzaliki al-ardu,
Hanyalah sunnah itu cuma al-ardu, cuma ditunjukkan saja. Jadi yang dimaksud dengan hisaban yasira itu amalnya hanya ditunjukkan saja. Kemudian walakin man nukishal hisab yahlik. Tapi barang siapa yang nukisha, diajak munakosyah atau ditanyai, itu maksudnya dia ditanya lima fa'alta kada wa lima lam taf'al kada. Kenapa dulu kamu lakukan ini itu? Kenapa kamu tidak lakukan ini itu? Nah, itu pertanda kalau akan diazab oleh Allah. Yang tidak diazab tetap ditanya, dihisab. Tetapi hisaban yasira. Hisaban yasira, Nabi tadi katakan al-ardu, cuma ditunjukkan. Nah, ini sesuai dengan di hadis lain tuh. Yang Nabi SAW katakan yudnal mu'minu mir rabbih. Nanti seorang mukmin itu akan dihampirkan kepada Tuhannya, lalu ditutup oleh Allah. Fayudha'u lahu min kanafih, ditutup dengan tirai Allah. Fa yu'arrifuhu bidhunubih, lalu Allah membuatnya mengakui dosa-dosanya, yakni ditunjukkan kepadanya catatan amalnya. Ai abdi ata'rifu dzamba kada, wahai hambaku, apa engkau mengakui dosa ini, dosa itu? Di hadapan Allah kita tidak bisa mengelak. Kita katakan bala ya Rabb, iya ya Allah, saya dulu lakukan ini itu. Lalu Allah berfirman, ay abdi, wahai hambaku, fa inni qad satartuha laka fid dunya, aku sudah tutup aibmu itu di dunia. Wa inni aghfiruha lakal yaum, dan di hari ini aku ampuni untukmu. Itu hadis sahih riwayat Muslim. Jadi, nah inilah barangkali yang dimaksud hisab yasira, hisab yang mudah. Jadi hanya ditunjukkan saja. Betul bahwa semua yang kita lakukan kita akan lihat itu. Famay ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa yang melakukan kebaikan seberat dzarrah pun dia akan melihatnya. Wa may ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Dan barang siapa yang melakukan keburukan seberat dzarrah pun dia akan melihatnya. Ternyata kalau sudah diampuni dosa, yang diperlihatkan oleh Allah hanya catatan amalnya. Kamu dulu lakukan ini kan? Iya ya Allah, aku sudah tutup aibmu di dunia dan aku ampuni untukmu pada hari ini. Jadi inilah hisab yasir. Nah, bagaimana supaya dosa-dosa kita yang banyak diperlakukan begitu oleh Allah? Ya, taubat. Pertama taubat. Taubatan nasuha. Taubat yang nasuha. Nah, yakni taubat nasuha itu kata para ulama, diantaranya Imam Nawawi, jadi berdasarkan ayat-ayat dan hadis-hadis, bahwa taubat yang sungguh-sungguh itu syaratnya 3. Yang pertama ayyuqli'a 'anil ma'siyah, dia berhenti dari maksiat tadi, dia lepas sudah maksiat tadi. Dan wa ayyandama 'ala fi'liha, dan dia menyesal karena melakukannya. Berhenti, nyesal. Berhenti saja tapi tidak menyesal, ya bukan tobat. Tumben loh, biasanya malam minggu minum, sekarang gue udah nggak punya duit, udah nggak kayak dulu lagi. Nah, jadi ada orang berhenti, saya berhenti, tapi bukan karena menyesali perbuatannya. Nah, ini bukan tobat. Jadi kalau dia menyesal, dia istighfar, dia mohon ampun kepada Allah. Ada juga istighfar, dia nyesal tapi tidak berhenti. Itu yang kalau di malam hari dia menyesal, dia katakan bahwa apa, kata Rasul, hambaku melakukan satu dosa, faya'rifu anna lahu rabban
ya'khudhu bidzambi, dia sadar bahwa dia punya Tuhan yang menghukum karena satu dosa, dan Tuhan yang mengampuni dosa-dosa. Dan besok begitu lagi, malam menyesal lagi, dan seterusnya. Ini juga belum taubat, syaratnya belum dipenuhi. Jadi nyesel tapi tidak berhenti. Ada yang berhenti tapi tidak menyesal. Nah yang ketiga, wa ayyazima alla ya'uda ilaiha abadan. Dia berazam, dia bertekad bahwa dia tidak akan kembali kepada dosa itu selamanya. Jadi insya Allah kalau 3 syarat ini kita penuhi, taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau taubat kita diterima, kayak tadi itu. Iya sih, kita lihat catatan keburukan kita, catatan amal kita lihat. Tetapi di dunia pun ditutup dan di akhirat diampuni oleh Allah. Nah supaya ditutup aib kita, ya jangan suka membuka aib orang. Jadi Nabi SAW katakan, man satara musliman, barang siapa menutup, itu diantara menutup aib, yang tidak suka membuka aib orang, satarahullah, Allah akan tutup dari aibnya juga. Jadi kalau kita tidak suka membongkar aib orang, kecuali menyangkut itu ya, maslahat mudarat umat itu, tapi bukan dengan niatan untuk menjelek-jelekan seseorang, nanti ditutup juga aib kita oleh Allah Subhanahu wa ta'ala di dunia. Di akhirat kalau kita taubatan nasuha, dosa kita juga diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah ini yang dimaksud dengan manukisha, yang ditanyai berarti diadab. Yakni kalau ditanya kenapa kamu lakukan ini, kenapa kamu tidak lakukan itu, nah ini pertanda kalau dia disiksa oleh Allah. Tapi kalau sekedar yuhasabu hisaban yasira, dihisab dengan hisab yang mudah, nah itu berarti termasuk ahli surga. Nah mudah-mudahan dosa kita yang banyak kayak begini diperlakukan seperti itu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Baik, kita lanjutkan hadis yang berikutnya. Hadits Abdullah bin Umar yaqul, hadis Abdullah bin Umar, dia katakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, idza anzalallahu biqaumin adaban, apabila Allah menurunkan satu azab terhadap satu kaum, kalau Allah turunkan azab terhadap satu kaum, asabal adabu man kana fih, maka azab itu akan menimpa siapa saja yang ada di tengah-tengah kaum tadi. Tsumma bu'itsu, kemudian nanti mereka dibangkitkan ala a'malihim, sesuai dengan amal mereka. Allah timpakan azab, semuanya kena. Tapi urusan di hadapan Allah nanti ya masing-masing. Kalau di hadis yang berikutnya nanti saya bacakan sekarang di sebelumnya, nanti Kitabul Fitan di bab yang kedua itu Nabi SAW katakan bahwa yaghzu jaisyun al-Ka'bah, nanti di akhir zaman akan ada satu pasukan yang akan menyerang Ka'bah, dan fayukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, dibinasakan oleh Allah mulai yang pertama sampai yang terakhir, semuanya dimatikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah di situ Aisyah bertanya, ya Rasulullah, kaifa yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, bagaimana mungkin dibinasakan semua dari yang pertama sampai yang terakhir, wa fihim aswaquhum, sedangkan di tengah-tengah mereka kan ada orang-orang biasa, bukan tentara, nggak ikut-ikut menyerang Ka'bah. Wa man laisa minhum, dan orang yang tidak termasuk golongan mereka. Lalu Nabi katakan,
yukhsafu bi awwalihim wa akhirihim, nanti akan dibinasakan dari yang pertama sampai yang terakhir. Tsumma yub'atsun, kemudian mereka akan dibangkitkan ala niyatihim, sesuai dengan niat mereka. Jadi kan ada yang berada di daerah itu tujuannya mungkin bukan untuk menyerang Ka'bah, tapi untuk beribadah di situ, atau mungkin dengan tujuan lainnya. Nah, nanti akan dibangkitkan oleh Allah sesuai dengan niat masing-masing. Kalau di hadis yang nomor 1828 tadi, dibangkitkan sesuai dengan amal, sesuai dengan perbuatan mereka. Ya berarti dua-duanya lah, niat dan amal mereka. Ya, Nabi juga katakan tuh di riwayat yang lain. Nah, ini Nabi katakan bahwa yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu akan dibangkitkan oleh Allah sesuai keadaannya ketika dia mati. Nah, insya Allah penjelasannya kayak di hadis-hadis yang kita baca tadi, ya sesuai dengan amalnya dan niatnya. Maka kita harus hati-hati, terutama sudah tua begini, ya ini mati dalam keadaan baik lah. Khawatimul a'mal itu yang kita jaga. Ketika ada sahabat yang mau bepergian, Nabi pesan itu, khawatimul a'mal, amal yang terakhir. Kenapa Nabi pesan? Orang kalau safar itu suka lupa. Di rumah, di kampungnya ada saudara, ada keluarga, ada teman, ada sahabat. Nah, itu diantara yang membuat kita lurus. Tapi kadang-kadang ketika tidak ada keluarga, nggak ada teman, nggak ada kerabat, nah setan masuk. Nggak ada yang tahu ini. Nah, naudzubillah, akhirnya melakukan hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, mati. Nah, jangan sampai mati kita khawatimul a'mal kita yang buruk tadi, atau su'ul khatimah. Baik, jadi kalau di hadis ini Nabi katakan yub'atsu kullu 'abdin 'ala ma mata 'alaihi. Setiap hamba itu nanti akan dibangkitkan sesuai dengan keadaannya ketika dia mati. Maka orang yang mati dalam keadaan berihram itu kan nanti tidak boleh ditutupkan kepalanya. Jadi seperti ketika dia ihram. Kemudian begitu dibangkitkan, dia dibangkitkan mulabbiyan, dalam keadaan bertalbiyah. Matinya mati dalam keadaan ibadah. Itu bangkit labbaik Allahumma labbaik. Kemudian orang yang syahid di jalan Allah, terluka di jalan Allah, nanti dibangkitkan, kata Rasul, mengalir dari tubuhnya launuhu launud dam, warnanya adalah warna darah, warihuhu rihul misk, tetapi aromanya adalah aroma kesturi. Jadi ini harus kita jaga supaya kita mati dalam keadaan yang baik. Nah, maka mengakhiri hidup dengan kalimah la ilaha illallah, jaminannya adalah surga. Mangkana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Tapi tidak mudah juga untuk mengakhiri hidup dengan kalimah la ilaha illallah. Kalau kalimah la ilaha illallah itu kita jadikan syahadah kita, ikrar kita. Kalimah tauhid itu juga akidah kita. Jadi tidak musyrik, kita mentauhidkan Allah. Kalimah tauhid itu juga zikir kita. Sebab Nabi katakan afdhalu dzikri la ilaha illallah. Kalimah tauhid itu juga kita jadikan sebagai tajdidul iman. Sebab di riwayat Ahmad itu Nabi katakan jaddidu imanakum bi kalimati la ilaha illallah. Perbaharuilah, segarkan kembali iman kamu dengan mengucap la ilaha illallah. Insyaallah nanti menghadap Allah yang kita ingat yaitu la ilaha illallah, karena pesan Rasul itu man kana akhiru qaulihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa yang akhir
kata-katanya la ilallah, dia akan masuk surga. Baik, kembali ke hadis yang kita pelajari tadi. Allah turunkan azab kepada satu kaum. Kok bisa Allah turunkan? Ya, semuanya ada sebabnya. Di Al-Qur'an itu Allah katakan di surah Al-Anfal ayat 25, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wattaqu fitnatal la tusibannal ladzina zalamu minkum khassah. Takutlah terhadap musibah yang tidak hanya menimpa orang-orang yang zalim saja di antara kamu. Jadi bisa Allah turunkan adab yakni di dunia dengan sebab kita tidak mau memberantas kemungkaran, nggak mau mengajak kepada yang baik atau amar ma'ruf dan nahi mungkar. Bisa nanti diratakan adab oleh Allah. Memang urusannya di yaumul kiamah nanti beda-beda sesuai dengan niat masing-masing. Tapi ketika Allah turunkan adab, semuanya kena. Maka seorang muslim itu bukan hanya dituntut menjadi muslim yang baik, tapi dia juga diperintahkan untuk menciptakan lingkungan yang baik. Jadi bukan begini, kita itu di mana kita tinggal tuh yang di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ya lihat langitnya dulu lah. Kalau langitnya itu yang ma'ruf ya udah dijunjung. Tapi kalau langitnya yang jelek gitu ya, tradisi masyarakat tadi yang mungkar-mungkar, yang maksiat-maksiat atau yang syirik-syirik, nah kewajiban kita untuk mengajak kepada yang baik tadi. Ya memang dalam berdakwah kita harus bijak gitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Ajaklah kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan bijak gitu. Bijak itu bagaimana? Bijak itu benar dan tepat, itu diantara maknanya. Al-isabah bil qauli wal fi'al. Kata-kata atau tindakan yang pas. Di samping benar sesuai dengan muqtadal hal, sesuai dengan tuntutan sikon. Sekalipun yang kita ucapkan benar, itu kalau tidak sesuai dengan tuntutan situasi dan kondisi berarti tidak bijak. Ada orang-orangnya sabar, datang, kamu ini jangan galak-galak, kamu mesti sabar, begini-begini. Benar sih yang kita omongin, cuman kurang pas saja. Ini orang terlampau sabar, mestinya kita bangkitkan keberaniannya. Ada orang yang galak, kita nasihati terus, "Ulah kullil haqqa walau kana murran." Katakan yang benar sekalipun pahit, benar. Tetapi kurang pas saja. Ini orang mestinya dinasihati sabar. Maka Rasul ada orang minta nasihat itu, satu dilihat kondisi orang yang bertanya. Ada orang bertanya, "Ausini ya Rasulullah, wasiati aku wahai Rasulullah, la taghdab." Ausini ya Rasulullah, la taghdab. Jadi dia ulang-ulang kata-kata ausini, nasihat Rasul cuma la taghdab, jangan marah. Jadi rupanya orang ini gampang marah. Nah, maka nasihat Rasulullah SAW seperti itu. Jadi benar dalam berdakwah kita harus hikmah, harus bijak. Bil hikmah wal mau'izatil hasanah, nasihat yang baik. Wajadilhum billati hiya ahsan. Yang kedua mau'izah hasanah, nasihat yang baik. Lalu wajadilhum billati hiya ahsan, ajaklah mujadalah dengan cara yang terbaik gitu. Ini ada juga yang menafsirkan itu tingkatan-tingkatan manusia di masyarakat. Ini kayak semacam ini ya, tingkatan seorang beda-beda lah gitu. Bagaimana cara mendakwainya. Nah, kalau yang pinter-pinter itu ada yang mengartikan bil hikmah pakai logika. Itu salah satu tafsirannya Pak. Karena filsafat itu kan dari kata filosofia, itu muhibbul hikmah gitu bahasa Arabnya. Nah, ada yang artikan ke sana. Tapi wallahu alam tentang kebenarannya. Nah, berarti ada orang-orang yang pinter-pinter itu gampang sebetulnya. Asal jawabannya logis, biasanya dia bisa terima. Tapi ada juga biar pinter tapi ngeyel gitu ya. Nah, ini susah juga dong. Kemudian ada juga yang nggak perlu berpikir yang tinggi-tinggi. Kasih nasihat yang hasanah tadi. Pak, Bu, udah tua, mau ngapain lagi sih? Nah ini apa? Mau itu hasanah. Ada yang tengah-tengah. Dibilang bodoh dia marah, dibilang pinter enggak juga. Nah, susah nih. Nah, dalam menghadapi orang-orang seperti ini, wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka mujadalah
ajaklah mereka berdiskusi billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Jadi salah satu cara untuk sampai kepada kebenaran itu adalah diskusi. Tetapi ketika diskusi seringkali syaitan tuh masuk ke hati kita. Maka Allah ingatkan, kalau mujadalah ya billati hiya ahsan, dengan cara yang terbaik. Orang ngapain lo mau ini diskusi soal ini, buat apa ya? Kita cari kebenaran itu awalnya. Nanti di tengah jalan juga setan masuk, bukannya cari kebenaran, masing-masing saling membanggakan diri. Nah itu yang udahlah, mau kiai juga kadang-kadang lupa kalau sudah diskusi lupa. Belum bisa baca kitab kamu, berapa tahun kamu mondok jadi akhirnya bangga-banggaan ini ya, ilmu bukan untuk dibanggakan. Nih abah nih dulu pesantren 40 tahun sampai tua nggak nikah, zaman dulu kan begitu ya. Zaman dulu itu di pesantren, zaman dulu tapi siang kerja sama orang kampung, ada yang bantu petani di sawah. Maka kalau di daerah kami kayak di Jawa Timur itu orang yang buruh tani lah namanya, itu biasa disebut santri. Sopo santri nih, maksudnya siapa yang ngerjain sawahnya. Karena zaman dulu santri-santri itu kalau siang kerja, malam ngaji. Nah ngajinya mungkin 1-2 jam kan. Jadi ya yang kayak begini kalah lah dengan yang belajar intensif 6 tahun 7 tahun udah pinter. Yang ini sampai 20 tahun kadang-kadang juga masih belum banyak yang dia dapat. Jadi kadang-kadang main bangga-banggaan lama-lamaan di ini ya. Lama-lamaan di pesantren. Kalau ada orang begitu balikin aja, Pak, nggak usah bangga lama di pesantren. Ontak dari zaman dulu di Arab juga nggak bisa bahasa Arab. Bukan lamanya. Jadi walhasil beginilah, saling menghormati yang benar, yang bukan apa. Akhirnya kadang-kadang bukan diskusi cari kebenaran. Ustadz ente apaan? Ngajinya cuma ke ini. Ustadz ini dong, ngajinya ke Syekh ini. Orang diskusi cari kebenaran kok malah bangga-banggaan. Jadi kadang-kadang zaman dulu pernah kiai-kiai berdiskusi di daerah saya, begebrak tuh kiai. Urung iso maca kitab, belum bisa baca kitab. Nah, maka Allah ingatkan, kalau mujadalah wajadilhum billati hiya ahsan. Nah, hatta kita mujadalah dengan ahlul kitab, wala tujadilu ahlal kitab illa billati hiya ahsan. Jangan mujadalah dengan ahlul kitab kecuali dengan cara yang terbaik. Memang ketika diskusi itu diuji oleh Allah sebetulnya. Diuji. Dua-duanya diuji. Misalnya saya ahli misalnya ahli hadis misalnya apa? Saya bukan ahli hadis, misalnya saya seorang ahli hadis. Diskusi. Setan mirip sini. Ada yang nanya, "Ustaz, kan ada hadis kayak begini-begini." Ente tahu apa hadis? Ini ahlul hadis. Saya sudah diakui dan seterusnya. Kan bisa saja kan? Sekalipun dia hafal sekian ribu hadis, ada satu hadis yang dia belum tahu. Itu mungkin saja kan. Jadi nggak boleh juga marah kalau memang ternyata salah ya salah. Nah, mengakui salah itulah yang berat sebetulnya. Kecuali orang-orang yang lapang dadanya. Orang bisa saja salah, tapi jangan tidak mengakui kesalahan. Itu tahu apa tentang hadis? Ini profesor hadis. Iya Ustaz, ini benar nih di hadis ini nomor sekian tuh, tahu sekalipun bukan ahli hadis ternyata. Nah akhirnya kalah kan nih, profesor kalah. Begitu profesor kalah nih, orang diuji juga oleh Allah. Lo jangan macam-macam sama gue, profesor aja kalah debat sama gue soal apa? Soal hadis. Padahal yang dia tahu ya cuma satu hadis itu saja. Hadis-hadis yang lain dia tidak tahu. Maka Allah ingatkan, maha benar Allah yang katakan wajadilhum billati hiya ahsan. Ajaklah mereka mujadalah, diskusi dengan cara yang terbaik. Jadi alim pun nggak boleh sombong dengan ilmu, apalagi sudah tidak alim sombong pula dengan ilmu. Jadi saya pernah ada tamu dulu dari Lampung saya lupa. Kalau soal hadis mana udah kuasai. Perasaan guru-guru yang ahlul hadis pun nggak ada yang mengatakan
yang mengatakan begitu. Dia orang nahwu sorof juga belum tentu tahu, dia katakan saya sudah menguasai hadis. Jadi kadang-kadang begitu ya orang apa. Maka dalam mujadalah benar diuji oleh Allah, diuji oleh Allah. Jadi wajadilhum billati yahsan. Baik, kemudian Allah turunkan adab tadi di antara sebabnya karena kita tidak mau amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau orang beriman itu diperintahkan adaptasi aktif. Itu yang Allah Subhanahu wa taala katakan alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah. Orang-orang yang jika kami tempatkan mereka di muka bumi aqamus shalah, mereka tegakkan salat. Kalau mereka tegakkan salat kan bukan hanya buat dirinya, tapi dia juga ajak orang lain untuk tegakkan salat. Kemudian bagaimana cara mengajak orang? Ya macam-macam, bisa bil lisan, bisa bil fi'al atau bil hal. Sebenarnya dakwah yang paling efektif itu bil hal. Bil hal itu dengan realita. Kan apa lisanul maqal, lisanul hal afsah min lisanil maqal. Realita itu lebih mengenal, lebih fasih daripada kata-kata. Ya, misalnya kita datang ke satu daerah, di situ belum ada musola, kita mulai bikin musola, kan bilhal tuh. Bilhal orang tahu-tahu banyak ikut daripada teriak-teriak doang tuh. Ya boleh juga kita ngajak bil lisan. Jadi bilhal bisa juga bil lisan. Yang lebih efektif tuh bilhal sebetulnya. Baik, jadi alladzina immakannahum fil ardi aqamus shalah wa atawuz zakah, dan memberikan zakat. Kalau memberi zakat berarti gimana ini? Berarti disuruh berusaha kita sampai dari mustahik sampai jadi orang yang muzaki, orang yang mengeluarkan zakat kan. Wa atawuz zakah. Nah, dan wa amaru bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf. Jadi dia mengajak orang untuk berbuat baik, wa nahaw 'anil munkar, dan mencegah dari yang mungkar. Nah, itulah yang diajarkan Allah. Jadi adaptasi aktif. Kalau setiap mukmin kayak begini, masya Allah ya. An wa man ahsanu qaulam mimman da'a ilallah. Bukankah tidak ada yang lebih baik kata-katanya kecuali orang yang mengajak kepada agama Allah. Ngajak kepada agama Allah. Niatnya juga karena Allah. Sebab naudzubillah ada orang yang itu dibahas juga oleh para ulama bahwa ada yang lisannya da'a ilallah tapi hatinya tidak. Da'a ila nafsih. Naudzubillah ini penyakit hati ini. Mengajak pada dirinya sendiri, biar murid saya banyak, biar jamaah saya banyak, biar saya terkenal dan seterusnya. Kalau niatnya ini nggak dapat apa-apa nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mulutnya da'a ilallah, hatinya juga da'a ilallah. Terutama buat lelaki. Lelaki itu harta nggak terlalu, tapi yang agak hubbus syuhrah, cinta popularitas gitu. Nah, kadang-kadang kalau nggak bisa kita mengatasi diri sendiri, sampai tua kebablasan, syndrome of power gitu ya, pengen berkuasa, pengen ini, itu juga penyakitnya. Jadi kadang-kadang tidak tergiur dengan harta, tapi kalau sudah popularitas ini dia sangat tergoda dengan hal itu. Na'udzubillah. Jadi mulut da'a ilallah, hatinya da'a ila nafsi. Apalagi yang mulutnya pun da'a ila nafsi, mengajak kepada dirinya sendiri. Jadi setiap ngaji hanya membicarakan kelebihan dirinya sendiri. Nah, ini namanya da'a ila nafsi. Sesekali aja untuk contoh, bukan untuk membanggakan diri. Ulama-ulama yang mukhlis itu nggak senang kalau kelebihannya diketahui oleh orang lain. Baik, jadi kalau kita tidak amar ma'ruf nahi mungkar, berarti nggak punya kepedulian sosial. Jadi kalau dalam Islam, kepedulian sosial itu diantaranya, di samping kita disuruh infak, sodakoh dan seterusnya, berbuat baik kepada sesama, kita juga diperintahkan amar ma'ruf nahi mungkar. Kalau tidak, nanti akan diadab oleh Allah.
Itu di surah Al-Maidah. Allah katakan lu'inal ladzina kafaru min bani Israil ala lisani Dawud wa Isa bin Maryam. Orang-orang kafir dari Bani Israel itu dilaknat oleh Allah melalui perantaraan lisan Dawud dan Isa bin Maryam. Dzalika bima asaw wa kanu ya'tadun. Yang demikian itu karena mereka melakukan maksiat, mereka durhaka. Wa kanu ya'tadun, dan mereka melampaui batas. Itu sebabnya. Yang kedua, kanu la yatanahawna 'an munkarin fa'aluh. Mereka tidak saling mencegah dari kemungkaran yang mereka lakukan. Labi sama kanu yaf'alun, sungguh betapa buruk apa yang mereka lakukan. Itu Nabi jelaskan. Jadi dulu Bani Israel itu kalau ada yang berbuat maksiat, ulamanya tegur. Ittaqillah, bertakwalah kepada Allah, jangan lakukan ini itu. Bandel-bandel, ulamanya capek. Nah, jadi ulama nggak boleh capek amar ma'ruf nahi munkar sampai mati itu. Ini capek. Dia capek, bukan hanya capek, tidak mau amar ma'ruf nahi munkar. Fajalasuhum, mereka ikut duduk bersama ahlul maksiyah tadi. Wa akaluhum wa syarabuhum, makan minum bareng dengan mereka. Nah, udah kayak begini, nanti ada kerjasama untuk saling menyesatkan. Fadaraballahu quluba ba'dihim bi ba'd. Allah tutup hati yang sebagian dengan yang sebagian. Ini ya Pak. Kan naudzubillah. Kadang suka ulama yang tadinya katakan haram berubah jadi ya kalau bisa tinggalkanlah. Ya lama-lama ya udah nggak apa-apa. Nah, lama-lama melakukan juga. Nah, ini kita harus kuat. Ini nasihat para ulama sih, kalau pengen lurus fatwanya tadi, makannya yang mesti dijaga, jangan sampai yang masuk ke perut kita suatu yang haram. Tapi kalau yang masuk yang haram-haram bisa tadi dari haram yang keras, jadi haram yang tidak terlalu keras, jadi makruh, jadi mubah, lama-lama dia ikut melakukan, kan banyak juga. Iya, dalam dakwah tadi sudah kita bahas bijak bukan berarti tegas itu harus maki-maki orang terus juga tidak mengajar, tapi tegas itu. Yang A ya katakan A, yang B katakan B. Kadang kita salah mengartikan ya. Tegas itu harus harus ngata-ngatain orang, enggak juga lah. Siapa juga enggak senang dikata-katain orang tuh pada saat enggak senang. Oh, kamu ini begini begitu. Pak jangan Pak, dosa Pak. Nah, kan beda kan. Beda. Apalagi kita tidak biasalah dengan kata-kata yang seperti itu. Baik, saya kira sampai dengan hadis ini insyaallah yang akan datang nanti kita lanjutkan Kitabul Fitan wa Asyratis Sa'ah, kitab tentang fitnah-fitnah, huru-hara dan seterusnya, dan tanda-tanda hari kiamat insyaallah nanti yang akan datang. Sampai sini barangkali ada pertanyaan-pertanyaan tentang hadis-hadis yang kita bahas tadi atau masalah lainnya yang saya bisa, silakan. Tafadhol. Fadhol, silakan Pak. Tadi yang disampaikan dihisab itu ya. Gimana Pak Haji? Betul. Itu yang hisabai yasira, yang hisabnya mudah, hanya al-ardu, cuma ditunjukkan saja. Dulu kamu lakukan ini itu kan, bala ya Rabb, iya ya Allah. Nah, ditutup. Jadi waktu dihisab oleh Allah sendiri, kan yudha'u lahu min kanafi, diletakkan tirai Allah. Jadi antara dia dengan Allah nggak ada yang tahu. Bagaimana dengan Ustadz yang pernah saya baca juga bahwa apabila sholatnya itu bagus, ya, maka yang lainnya akan tidak dihisab. Ya. Ada hadis itu bahwa ketika sholatnya itu bagus, Ya, ikut bagus. Ya begini sebetulnya, kalau sholatnya bagus, amalnya yang lain juga pasti bagus kan. Kalau kok sholat
tapi juga masih maksiat, ya berarti sholatnya belum benar. Karena Allah Subhanahu wa taala sendiri yang berfirman, "Innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar." Sesungguhnya sholat itu mencegah dari yang keji dan yang mungkar. Ya, memang ada di hadis, tapi sebenarnya hadisnya kurang kuat. Yang awwalu ma yuhasabu bil abdu as-shalah. Pertama dihisab oleh Allah itu adalah sholatnya. Kalau sholatnya baik, semuanya baik. Ya, kalau hadis itu sahih, nah insya Allah maksudnya begitu, bahwa kalau sholatnya bagus, ya pasti amalnya semuanya bagus. Wallahu a'lam, insya Allah begitu. Ya. Nah, silahkan yang lain. Silakan Pak. Ya. Ya, ya, ya. 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 Oh, gitu ya, ya, ya. Ada, tapi begini, ta'un. Jadi pandemi yang ada pada waktu itu ta'un. Gitu ya. Jadi secara tekstual itu yang disebut ta'un. Di waktu itu Umar ibn Khattab dan beberapa sahabat, itu ingat saya, mau masuk ke Syam. Ada yang ngasih tahu bahwa di sana terjadi wabah ta'un. Nah, di situ kemudian berselisih para sahabat tadi. Ada yang katakan kita di jalan Allah, udah berangkat aja. Yang satu lagi katakan jangan dong, jangan mencampakkan diri dalam kebinasaan. Nah, ketika berselisih seperti itu, datanglah Abdurrahman bin Auf yang tadi dia pergi untuk satu hajat. Dia kembali, dia katakan, saya dengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa yang ringkasnya itu yang di luar dilarang masuk, yang di dalam dilarang keluar. Baik. Dan di hadis yang lain, Aisyah radhiyallahu anha katakan bahwa Rasulullah bersabda, ta'un itu Allah turunkan sebagai adab untuk satu kaum, tapi menjadi rahmat untuk orang-orang yang beriman. Nah, kemudian Aisyah bertanya, bagaimana ya Rasulullah, kok adab untuk satu kaum tapi rahmat untuk orang yang beriman? Nah, Nabi katakan begitu, barang siapa yang berada di satu daerah yang terkena wabah tadi. Jadi Rasulullah ajarkan kalau memang benar begitu, itu harus diisolasi gitu ya, nggak boleh ini dengan yang lain. Dan karena seorang mukmin yang tinggal di daerah yang terkena wabah, dia tidak keluar dari daerah itu dan dia yakin bahwa hidup dan mati itu adalah urusan Allah, lalu dia mati di daerah itu karena terkena wabah tadi. Nah, itu yang dapat pahala seperti orang yang syahid gitu. Nah, itu tentang wabah ta'un. Kalau yang ya banyak nanti amalan-amalan yang pahalanya itu pahala syuhada gitu. Nah, itu yang oleh para ulama biasa disebut ada orang-orang yang syahid akhirat, ada syahid dunia saja. Nah, siapa syahid dunia itu? Kelihatannya itu secara lahiriah dia berjihad di jalan Allah dan terbunuh, tapi kita tidak tahu niatnya. Ternyata niatnya bukan li'ila'i kalimatillah, nggak ikhlas ya. Nah, kayak begini di dunia kelihatannya syahid, diperlakukan sebagai seorang syahid. Sebab syahid itu tidak dimandikan, tidak disolatkan, tidak dikafan kecuali dengan pakaian yang ada. Kan syahid dunia saja, di akhirat tidak. Ada juga, nah, kalau tadi yang pertama syahid akhirat, ini syahid dunia. Ada syahid dunia akhirat. Nah, syahid dunia akhirat itu yang
di dunia juga secara lahiriah dia terbunuh di jalan Allah, dan dia ikhlas memang untuk meluhurkan kalimah Allah, ini syahid dunia akhirat. Nah banyak nanti amalan-amalan yang kayak begitu. Misalnya orang yang bela diri, itu syahid. Nabi katakan ketika ditanya, ya Rasul, bagaimana kalau ada orang datang dan menyerang saya, mau merampas harta saya? La tu'atih, jangan kau berikan. Jangan kau berikan itu para ulama artikan boleh kamu tidak memberikan. Kalau memang berani ya silakan, nggak usah diberikan. Kalau dia membunuhku, fa anta syahid, berarti engkau syahid. Kalau dia yang terbunuh karena dia menyerang kemudian dia bela diri, dibunuh, huwa finnar, dia di neraka. Maka Nabi katakan man qutila duna malihi fahuwa syahid. Yang terbunuh karena membela hartanya maka dia syahid. Lalu tenggelam. Tapi ya lihat tenggelamnya kayaknya ya, wallah alam tuh. Lagi pacaran berdua tenggelam di kolam renang, apa syahid itu? Yang ketiban apa bangunan, perobohan bangunan dan seterusnya lah. Jadi ada amalan-amalan yang pahalanya syahid, nah itu syahid akhirat tadi. Wallah alam, salah begitu aja. Pertanyaannya Ustaz, apakah yang mereka dinyatakan sebagai mati syahid itu tidak akan dihisab nanti? Oh ya, kalau begini, diampuni dosanya semuanya. Kalau diampuni berarti ini ya apa? Jadi ada orang bertanya, bagaimana kalau saya terbunuh di jalan Allah? Apakah semua dosa saya diampuni? Ya, kata Rasul. Dia pulang, dipanggil lagi. Illa dain, kecuali utang. Jadi diselesaikan dulu. Fa inna Jibril qalahu lidzalik, karena tadi Jibril katakan itu kepadaku. Jadi ini orang pulang, Jibril datang, kecuali ini. Dipanggil lagi. Bagaimana yang kau katakan tadi? Kalau dia tanya kalau terbunuh di jalan Allah, dia perang, dia menghadap, tidak lari dan seterusnya lah. Apakah semua dosa saya diampuni? Ya, illa dain, kecuali hutang. Nah kalau yang tanpa hisab itu yang Nabi katakan tu'radu alayyal umam. Jadi ringkasnya nanti kejadian di mahsyar nanti sudah ditunjukkan oleh Allah. Nah di situ ada umat Rasul. Nabi katakan fihim sab'una alfan, di tengah-tengah mereka ada 70.000 yadkhulunal jannah bighairi hisab wala adab, yang masuk surga tanpa hisab, tanpa adab. Kemudian siapa ya Rasul? Wah, ada yang katakan begini begitu, lalu Nabi katakan ulaikal ladzina la yarqun wala yastarqun, orang-orang yang tidak meruqyah dan yang tidak minta diruqyah. Nah, apakah meruqyah itu tidak boleh? Boleh. Nabi katakan kalau ruqyahnya tidak ada unsur syiriknya. Cuma ada orang yang tingkatannya lebih tinggi, tawakalnya lebih tinggi, nggak pakai diruqyah-ruqyah. Ulaikal ladzina la yarqun wala yastarqun wala yatatayyarun, tidak tatoyur. Kalau tatoyur memang dilarang mutlak. Kemudian wa ala rabbihim yatawakkalun, dan mereka tawakal kepada Tuhan mereka. Nah di saat itu kemudian yang siapa namanya, Ukasyah bin Mihsan, ya Rasulullah doakan aku agar termasuk golongan mereka. Anta minhum, engkau termasuk golongan mereka. Baru yang lain ikut, saya juga ya Rasul. Sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah ketinggalan oleh Ukasyah. Ya telat ketinggalan Ukasyah. Sampai akhirnya jadi istilah itu. Kalau ada orang yang telat itu dikatakan sabaqaka biha Ukasyah, engkau sudah kedahuluan oleh Ukasyah. Jadi itu yang tawakalnya tingkat tinggi. Baik, saya kira sampai sini. Mudah-mudahan banyak manfaatnya. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.